Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1272, Tidak berpengalaman. Tes kedua mengambil beberapa variasi, tetapi satu hal yang sama, meletakkan perangkap. Tes ini bukan pada kemampuan untuk menyelesaikan formasi, tetapi untuk mengidentifikasi jebakan dan semua jenis plot. Hasilnya sulit untuk ditonton. Hanya sekitar 100 dari 5 hingga 600 orang yang lulus ujian kedua. Tes ketiga akan menghilangkan lusinan orang. Akhirnya, di antara lebih dari 10.000 orang, hanya belasan yang bisa bergabung dengan kamar relik. Tingkat eliminasi cukup tinggi. Yang tersingkir akan diusir dari wilayah itu sekaligus. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sebagai penonton. Ketika kelompok terakhir menyelesaikan tes, Patriark Tian berkata, "Oke, orang-orang yang lulus tes akan datang ke lembah relik bersama kami dan memulai putaran terakhir tes. Yang bisa lulus tes akhir akan diakui sebagai murid terdaftar dari kamar relik." Petik 2. Sekelompok orang mengikuti Patriark Tian ke lembah relik, sementara para murid tetap berjaga-jaga di sekitar kelompok kalau-kalau para pendatang baru akan membuat kekacauan di sana. Wow, lembah relik sangat besar. Begitu Luli dan kelompok itu masuk, mereka terpana melihat sejumlah besar bangunan. Bangunan-bangunan itu tidak ramai bersama. Ada jarak di antara mereka masing-masing. Lembah relik tidak memiliki akhir yang terlihat. Alih-alih terlihat seperti kota, lembah relik lebih seperti suku besar yang terdiri dari beberapa desa. Lembah relik memiliki pemandangan yang indah. Ada sungai di sini. Luli dan kelompok itu berjalan di sepanjang jalan utama dan mereka melihat sesuatu yang menarik, orang-orang di lembah relik sibuk. Tidak ada yang memperhatikan grup ini di sini. Meskipun banyak orang di dalam gedung, mereka tidak keluar untuk memeriksanya. Para pejalan kaki bergegas. Mereka melirik kelompok itu di sini tetapi tidak mengindahkan lebih jauh. Bangunan-bangunan di lembah relik tidak ramai bersama-sama sementara orang-orang di sini sibuk seperti lebah. Banyak orang memasang ekspresi serius. Luli juga melihat seseorang membaca buku di pinggir jalan dan bahkan tidak memperhatikan bahwa orang-orang berjalan lewat. Mereka sepertinya terobsesi dengan ruang belajar. Luli mengangguk. Suasana di kamar relik cukup bagus. Yang ada di sini pastilah pengrajin yang seluruh pikirannya terfokus pada formasi penghambatan dan penempaan artefak. Seseorang bisa menjadi sempurna begitu terobsesi. Bagaimana seseorang bisa membuat artefak yang berkualitas jika hanya bermain-main setiap hari? Kelompok itu terus berjalan selama 1 jam sampai mereka mencapai sebuah alun-alun besar. Banyak kompor tripod ditempatkan di alun-alun, bersama dengan banyak alat, bahan, dan kristal. Patriark Tian memimpin kelompok di sini. Melihat kelompok itu, dia berkata, "Ini adalah ujian terakhir, untuk menempa artefak. Anda semua tahu bahwa kamar relik terkenal di Divinity Selatan karena menempa artefak. Pengrajin dirayakan. Anda harus tahu sesuatu tentang menempa artefak karena Anda ingin bergabung dengan kamar relik. Karena itu, putaran terakhir tes adalah untuk menempa artefak." Petik 2. Tentu saja, kami tidak berharap kamu bisa membuat relik. Anda hanya harus membuat prototipe dalam waktu 3 hari. Kami akan mengevaluasi prototipe yang Anda buat, dan kami akan memilih setengah dari yang kami anggap yang terbaik. Orang-orang itu dapat bergabung dengan kamar relik. Untuk setengah lainnya, saya minta maaf, tetapi Anda harus pergi. Jadi, tolong jangan sia-sia. Petik 2. Luli frustrasi karena dia tidak tahu apa-apa tentang menempa artefak. Buku-buku yang telah dia baca semuanya tentang formasi penghambatan. Ada banyak buku tentang peninggalan-peninggalan di aula itu, tetapi dia belum membaca satu pun dari mereka. Sial, Luli kesal melihat orang lain dengan keyakinan penuh. Orang-orang itu pasti sudah siap dan dialah satu-satunya yang muncul di sini tanpa pengetahuan. Tentu saja, kamar relik akan menguji kemampuan mereka untuk menempa artefak. Yang lain di sini pasti telah belajar untuk menempa artefak untuk beberapa waktu, dan dia adalah satu-satunya pengecualian. Apa yang harus dilakukan? Alis Luli dirajut bersama. Apakah dia akan menerima kekalahan di ambang kemenangan? Kemana dia harus pergi jika dia tidak bisa bergabung dengan kamar relik? Sekitar 100 orang akan mulai menempa artefak bersama selama 3 hari. Pekerjaan akhir mereka akan disajikan kepada hakim untuk dievaluasi. Yang memenuhi syarat akan tinggal dan sisanya harus pergi. Apa yang bisa dibuat Luli ketika dia tidak tahu apa-apa tentang menempa artefak?
Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kompor dan peralatan. Sampah. Saya harus belajar dan mendaftar. Petik 2. Luli banyak memikirkannya. Satu-satunya pilihan adalah menyalin tindakan orang lain. Dia harus mengamati bagaimana orang lain melakukan dan menyalin tindakan mereka dan melihat apakah dia bisa membuat sesuatu dalam 3 hari. Baik, pilih kompor Anda. Petik 2. Patriark Tian melambaikan tangannya. Kami telah menyiapkan puluhan bahan dan kristal untuk Anda. Anda dapat membuat semua prototipe yang Anda inginkan. Anda akan memutuskan secara spesifik. Yang kami pedulikan hanyalah hasil dan kualitas karya akhir. Oke, dan mulai. Petik 2. Banyak orang bergegas mengambil tungku dan mereka melakukan inspeksi pada tungku, bahan, dan kristal sebagai persiapan. Luli memilih kompor yang diletakkan di tengah alun-alun. Dia bertindak seolah-olah dia sedang memeriksa materi sementara kekuatan psikisnya dikirim ke daerah sekitarnya. Seseorang sudah mengaktifkan kompor. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sekaligus untuk belajar cara menyalakan kompor. Sementara Luli mengamati orang lain, dia juga menjadi subjek pengamatan. Tapi yang memeriksa dia bukanlah sesama peserta ujian, tetapi orang-orang dari kamar relik. Patriark Tian adalah salah satunya. Dia akan memeriksa Luli setiap sekarang dan kemudian karena dia adalah orang pertama yang lulus kedua tes sebelumnya. Selain itu, dia dan Lady Dan memiliki beberapa konflik. Sulit untuk menghindari perhatian dengan cara ini. Patriark Tian memperhatikan bahwa Luli telah melihat-lihat materi dan hanya itu yang dia lakukan. Dia juga mengintip orang lain juga. Apakah dia tidak mengerti memalsukan artefak? Patriark Tian bertanya-tanya. Jika Luli memiliki pengetahuan seperti itu, mengapa dia mengintip orang lain? Yang lain sudah mulai tetapi dia belum mengambil tindakan. Lebih dari setengah dari 100 orang telah menyalakan kompor dan yang lain mulai mengambil tindakan satu demi satu. Akhirnya, Luli melakukan sesuatu. Dia membuka tutupnya dan mencurahkan energi surgawi tetapi, dia gagal. Dia benar-benar tidak tahu menempa artefak. Sementara Luli tampak tenang, dia berkeringat di tangannya. Dia memang mencurahkan energi surgawi, tetapi dia bahkan tidak menghidupkan sakelar di bagian bawah kompor. Luli menenangkan diri untuk melihat bagaimana yang lain menyalakan kompor setelah dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi ketika dia mengeluarkan energi surgawi. Segera, dia memperhatikan apa masalahnya. Akhirnya, dia menyalakan saklar dan kompor dinyalakan. Haha, banyak murid kamar relik mendengus. Lady Dan adalah mus mereka dan Luli telah menyinggung mus mereka. Tentu saja, mereka tidak akan ramah pada Luli. Pada saat ini, mereka senang bahwa Luli bahkan tidak bisa menyalakan kompor. Jika dia tidak tahu apa-apa tentang menempa artefak, maka bahkan ketika dia bisa membuat prototipe, itu akan berkualitas rendah. Cari tahu tentang dia. Seorang pria muda yang tampan dengan seorang murid. Tatapan dingin naik di mata pria tampan ini. Dia bisa menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarah kepada Lady dan jika Luli tidak memiliki koneksi yang kuat dan dikeluarkan setelah dia gagal dalam tes ini. Pria tampan ini akan merasa berharga untuk membunuh Luli jika tindakan itu dapat membeli senyum dari Lady Dan. Bab 1273, Bola Besi. Seasteriste. Luli melemparkan beberapa kristal ke dalam kompor dengan tergesa-gesa. Namun, api itu ternyata terlalu kuat sehingga pakaiannya hampir terbakar. Dia mendapatkan abu di wajah dan pakaiannya. Luli mencoba menyalin yang lain. Beberapa sudah membuat beberapa prototipe sederhana dan mulai memperbaiki mereka ketika dia tidak benar-benar mengendalikan kompor. Jika dia tidak bisa mengendalikan kompor, maka api bisa padam kapan saja. Ketika api menyebar tak terkendali, kompor bisa meledak, dan hampir pasti bahwa artefak yang ditempa akan menjadi tumpukan sampah. Secara bertahap, semakin banyak orang telah menyelesaikan prototipe dan memulai proses pemurnian. Secara alami, Luli kehilangan kesabaran. Sudah lebih dari setengah hari. Dia telah mengetahui tentang prosedur terperinci tetapi ada kesenjangan antara teori dan praktik. Begitu dia benar-benar memulai, dia menyadari bahwa itu cukup rumit dan satu langkah yang salah dapat membuat semua usahanya sia-sia. Ayo lihat. Luli menggaruk kepalanya dan mulai menempa artefak berdasarkan apa yang dia ambil dari apa yang dilakukan prajurit di sebelahnya. Pertama, Luli menstabilkan kompor. Kemudian,
Dia menaruh banyak bahan khusus ke dalam kompor sedikit demi sedikit seperti yang dilakukan prajurit itu. Tidak, itu kesalahan. Luli melemparkan sepotong batu hitam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa sebongkah batu milik kompor. Dia sangat menyesali tindakannya. Bang! Kompor tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Tutupnya lepas dan cairan besi yang mendidih keluar. Orang-orang di sebelah Luli harus melangkah ke samping sekaligus. Petik 2, petik 2. Patriark Tian dan yang lainnya terdiam. Apakah kompornya baru saja meledak? Ternyata Luli benar-benar tidak tahu apa-apa tentang menempa artefak. Mengingat situasinya, ia bahkan tidak dapat membangun satu prototipe paling primitif. Pemuda tampan yang berdiri di belakang Patriark Tian mencibir. Dia telah memvonis Luli mati di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Luli bisa bergabung dengan kamar relik? Tapi Luli tidak menyerah. Sementara dia mengamati metode orang lain, dia melakukan tes sendiri. Dia percaya bahwa dia bisa membuat prototipe sederhana dalam 3 hari. Dia menyalakan kompor lagi dan sangat hati-hati saat ini. Namun, dalam sehari, setelah 5 kali mencoba, ia gagal. Ada perbedaan besar antara teori dan praktik. Dia tahu semua langkah. Yang sedang berkata, api, perintah untuk memasukkan bahan, waktu dan cara untuk menuangkan energi surgawi semua perlu latihan. Bahkan dengan sesuatu yang tampaknya sederhana, seseorang dapat membuat kesalahan sebelum berlatih. Ketika Luli membuat satu kesalahan, itu sudah sulit untuk menghasilkan prototipe dengan sukses. Banyak orang sudah membuat prototipe yang sempurna setelah 1,5 hari. Mereka sudah mulai menanamkan formasi penghambatan dalam prototipe. Meskipun mereka tidak diharuskan membuat relik, untuk dapat menanamkan formasi penghambatan akan menghasilkan poin bonus. Semakin maju formasi penghambatan, semakin tinggi peluang untuk menang. Luli melihatnya. Lebih dari setengah yang lain telah membuat prototipe yang sempurna dan sekarang menanamkan formasi penghambatan. Setengah lainnya sudah frustrasi. Mereka tidak akan menonjol dalam evaluasi karena pada saat mereka menyelesaikan prototipe yang sempurna, babak pertama akan menyelesaikan formasi penghambatan. Yang membuat kemajuan paling lambat di sini adalah Luli dan 2 orang lainnya. Luli tidak menghasilkan apa-apa dan 2 lainnya membuat sesuatu tetapi kualitasnya rendah, jadi mereka mulai lagi. Aduh, lupakan saja. Saya akan membuat sesuatu yang acak. Petik 2. Luli telah menyerahkan semua harapan. Melempar gagang pisau adalah sikapnya sekarang. Dia ingin menghasilkan sesuatu sesuka hati karena dia percaya bahwa dia telah kehilangan kesempatan. Lebih dari setengahnya telah membuat prototipe yang sempurna. Mengingat kemampuannya, dia pasti akan tersingkir. Bahkan dengan sikap ini, setengah hari kemudian dia berhasil membuat prototipe. Sudah 2,5 hari dan Luli baru saja membuat sesuatu, setelah mode, dan itu adalah bola gelap. Bola gelap itu tidak cantik. Itu tidak mulus, dan paku memberi permukaan kasar. Bola ke prototipe lain adalah relik kuasi ke relik tertinggi. Aku tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Luli memperhatikan dia hanya memiliki setengah hari tersisa. Memperbaiki artefak akan memakan waktu lebih lama dari itu. Selain itu, proses pemurnian bisa merusak artefak dan dia tidak punya pekerjaan untuk diserahkan. Fiuh. Luli memadamkan api kompor dan duduk di tanah. Dia menatap bola, pikirannya berkeliaran. Dia tidak lagi peduli dengan evaluasi. Dia hanya bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan setelah gagal. Patriark Tian menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Luli memegang bola, membuat zona. Dia percaya Luli adalah bakat dan sangat disayangkan bahwa dia tidak pernah belajar tentang menempa artefak secara sistematis. Tidak ada orang lain yang memperhatikan Luli. Bagaimanapun, kamar relik memiliki aturannya sendiri. Artefak Luli berkualitas rendah. Tidak ada yang bisa memihaknya, betapapun berbakatnya dia di formasi penghambatan. Lupakan. Satu langkah pada satu waktu. Astro Emperor mengatakan bahwa nasib semua orang sudah ditentukan sebelumnya. Jika takdir ingin aku mati, maka tidak ada gunanya bagiku untuk berjuang. Petik 2. Luli menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, seseorang di dekatnya berteriak kaget, "Ya dewa, orang aneh ini. Dia telah membuat formasi yang mengesankan. Tentu saja, dia akan lulus." Petik 2. Luli melihat ke atas. Seseorang memegang pedang prototipe, di mana banyak garis bercahaya. Formasi akan segera terbentuk. Menanamkan formasi. Luli mengerutkan kening.
Jika dia bisa menanamkan beberapa formasi luar biasa ke dalam bola hitam di tangannya, itu bisa menambah beberapa poin. Yang telah dibilang, Lu Li tidak tahu bagaimana menanamkan formasi penghambatan canggih. Dia telah membaca banyak buku, yang meningkatkan pemahamannya tentang formasi penghambatan. Tetapi tanpa belajar secara sistematis tentang menempa artefak, dia tidak tahu tentang menanamkan formasi penghambatan. Tunggu sebentar, Lu Li tiba-tiba teringat. Sementara dia tidak tahu formasi penghambatan yang lebih rumit, orang lain tahu. Peri darah berbakat dalam formasi inhibisi. Mungkin, dia bisa menanamkan beberapa formasi acak dan kemudian meminta peri darah untuk mengubahnya. Mungkin saja beberapa formasi tingkat lanjut dapat dihasilkan. Peri darah. Lu Li berkata bersamaan. Saya dihadapkan dengan masalah. Saya membuat artefak dan perlu menanamkan beberapa formasi di dalamnya. Namun, saya hanya bisa menanamkan formasi yang paling sederhana. Bisakah Anda membantu saya mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih maju? Lu Li menjelaskan situasinya dan peri darah bisa mengerti. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin. Aku belum tahu detailnya. Saya hanya bisa berjanji akan berusaha. Petik 2. Peri darah bisa mencapai tentakelnya menjadi formasi penghambatan untuk mengendalikan dan mengubahnya. Jika dia bisa mengendalikan formasi penghambatan yang bisa disematkan Lu dan menyesuaikannya, masih ada kemungkinan Lu Li bisa berhasil. Setelah berpikir sejenak, Lu Li memutuskan untuk menanamkan formasi pengumpulan roh, yang paling sederhana dari semuanya. Dia membacanya di buku-buku yang dikumpulkan oleh Tian Lingxi. Prosesnya mudah. Dia berpura-pura masih zonasi sementara diam-diam menuangkan energi surgawi ke dalam prototipe. Dia mengingat apa yang dia pelajari dari buku-buku dan mulai bekerja. Formasi pengumpulan roh itu mudah. Dalam 1 jam, Lu Li selesai. Dia diam-diam mengambil manik jahat dan memegang di tangannya sehingga tentakel darah peri bisa mencapai ke bola besi. Peri darah mengambil tentakelnya kembali setelah beberapa saat. Tuan, formasi itu terlalu sederhana. Mengubahnya akan sia-sia. Bagaimana kalau Anda menanamkan 5 formasi pengumpulan roh di dalamnya dan kemudian saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Petik 2. 5. Lu Li mengerutkan kening. Bahkan 100 tidak bisa menambahkan hingga sesuatu yang lebih kuat ketika formasi pengumpulan roh berada di level rendah ini. Namun, karena peri darah yang memberikan saran, dia mulai bekerja. Dalam 4 jam, dia telah memasukkan 5 formasi pengumpulan roh lainnya. Bola besi dipenuhi dengan pola dan garis yang berbeda. Peri darah, kamu sudah bangun. Kata Lu Li. Dia mulai meraih tentakelnya dan memeriksa. Lu Li menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang memperhatikan. Tampaknya semua orang yakin bahwa dia akan dihilangkan. Baik, Lu Li senang bahwa dia tidak menarik perhatian. Dia menunggu dengan tenang, gelisah. Setengah jam berlalu, lalu 1 jam dan 2 jam. Ketika 3 hari berlalu, peri darah mencabut tentakelnya sambil berkata, Tuan, saya sudah mencoba yang terbaik. Saya menyesuaikan 6 formasi pengumpulan roh, tetapi saya tidak tahu tentang efek yang tepat. Bab 1274, Arus Turbulen. Waktu sudah berakhir. Patriark Tian berteriak. Semua orang berdiri. Semuanya, berbaris dan serahkan prototipe Anda. Kami memiliki 10 patriark di sini dan kami akan mengevaluasi pekerjaan Anda, adil dan jujur. Petik 2. Beberapa orang menuju ke 10 patriark dan yang lainnya tetap dalam barisan. Yang pertama yang mendekati 10 patriark adalah yang telah menyelesaikan prototipe sempurna atau telah memasukkan formasi yang lebih mengesankan. Adapun yang kurang percaya diri, mereka tetap di belakang garis. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan nilai bagus jika mereka menyerahkan karya mereka sekarang. Lu Li berada di belakang garis juga karena bola hitam berkualitas buruk. Meskipun beberapa formasi penghambatan tertanam di dalam, peri darah tidak mengatakan bagaimana mereka. Mungkin, peri darah tidak bisa mengatakan kekuatan formasi penghambatan sendiri. Bagaimanapun, dia bukan manusia dan ada aspek-aspek tertentu yang akan luput dari pemahamannya. Bagus. Pedang ini luar biasa. Patriark Tian memegang pedang prototipe di tangannya. Itu hanya yang dilihat Lu Li beberapa saat yang lalu. Prototipe ini sempurna, dan formasi penghambatan sangat kuat, yang dapat ditunjukkan oleh polanya. Pedang ini luar biasa. Armor ini memiliki kualitas sedang. Busur ini menarik, luar biasa. Proses evaluasi cepat. Bagaimanapun,
10 patriark telah berada di kamar relik untuk waktu yang lama. Mereka telah menempa artefak sepanjang hidup mereka. Mereka dapat mengetahui kualitas formasi dan prototipe dengan segera. Ini berkualitas rendah. Yah, itu dihilangkan. Petik 2. Seseorang tidak beruntung. Prototipenya dihilangkan oleh seorang patriark. Prototipe itu berkualitas buruk sehingga sang patriark tidak berpikir dua kali. Lu Li gugup. Banyak prototipe telah dinilai sebagai keunggulan. Jumlah total telah melampaui 20. Ketika jumlah total mencapai 50, yang belum dievaluasi akan dieliminasi secara langsung. Para leluhur cukup adil. Setiap prototipe akan dievaluasi oleh 3 patriarki. Dengan cara ini, prototipe tidak akan dihilangkan hanya karena satu patriark melakukan kesalahan atau karena preferensi pribadi. Semakin banyak orang yang mengirimkan karya mereka. Lu Li berada di ujung garis. Banyak murid dari kamar relik mencibir Lu Li karena dia memegang bola besi hitam dengan paku dan benjolan di atasnya. Itu memang terlihat buruk. Lebih banyak potongan dievaluasi sebagai sangat baik dan beberapa dihilangkan secara langsung. Masih ada sejumlah orang yang belum dievaluasi karyanya. Lebih dari 40 telah dinilai sebagai sangat baik. Yang menunggu dalam antrean turun di tempat pembuangan. Mereka tidak percaya diri dengan pekerjaan mereka dan percaya bahwa mereka tidak akan lulus. Tentu saja, lebih banyak orang dihilangkan. 2 atau 3 yang beruntung dievaluasi karyanya luar biasa dan beberapa dinilai berkualitas sedang. Yang berkualitas moderat masih memiliki kesempatan untuk lulus tetapi yang berkualitas rendah tidak akan yakin. Akhirnya, giliran Lu Li. Lu Li memutuskan untuk berjalan menuju Patriark Tian karena dia memiliki perasaan yang baik tentang Patriark ini. Sebelumnya, dia memarahi Lady Dan, tidak memihak. Dia harus menjadi orang yang berintegritas. Hai, Patriark Tian. Ini prototipe yang kubuat. Petik 2. Lu Li pertama kali membungkuk hormat dan kemudian mengangkat bola besi. Patriark Tian mengerutkan kening. Akhirnya, Patriark Tian mengambil alih bola besi. Kurasa kau tidak belajar menempa artefak. Patriark Tian memandang kasar dan bertanya pada Lu Li yang mengangguk dan berkata, "Yah, aku sudah lama ingin belajar tentang menempa artefak. Sayangnya, saya tidak memiliki mentor. Karena itu, saya tidak pernah mempelajarinya." Petik 2. Lu Li mengakui dengan jujur. Patriark Tian mengangguk. Kemudian, dia mencurahkan energi surgawi untuk memeriksa formasi penghambatan. Dia bisa mengatakan bahwa Lu Li telah menanamkan formasi penghambatan di bola besi. Sesaat kemudian, Patriark Tian tampak terkejut. Cahaya naik di matanya saat dia bergumam, "Apa ini?" Baik. Para leluhur lainnya di sebelahnya disiagakan. Mereka berbalik dan salah satu dari mereka bertanya, "Tian, ada apa? Apa yang bisa membuat Anda begitu terkejut?" Petik 2. Sun, lihatlah formasi penghambatan yang tertanam di sini. Patriark Tian menyerahkan bola besi. Patriark Sun mengambil alih, bingung. Dia menggunakan energi surgawi untuk memeriksa. Segera, kejutan menangkap Patriark Sun juga. Dia tampak bingung. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa memahaminya." Liu, lihatlah. Petik 2. Bola besi diteruskan ke patriark lain. Hal yang sama terjadi lagi. Patriark Liu bingung saat memeriksa lebih lanjut dan dia menyerahkannya kepada patriark berikutnya. Apa? Lu Li sendiri bingung. Apakah peri darah mengubah 6 formasi pengumpulan roh untuk sebagian besar? Apakah mereka begitu rumit sehingga para patriark kamar relik tidak bisa mengerti? Apakah ini hal yang baik atau buruk? 10 patriark semuanya melihat dan kemudian bola besi dikembalikan ke Patriark Tian, 10 dari mereka berkumpul bersama dan mengaktifkan perisai kedap suara. Salah satu patriark berkata, "Tian, formasi ini sepertinya tidak diatur secara konvensional. Ini lebih seperti aliran turbulen dari zaman kuno, kan?" Petik 2. Benar, aku punya perasaan yang sama. Seorang patriark menambahkan, metode ini aneh. Tidak ada pola yang dapat dilihat yang dapat ditemukan. Meski formasi tampak berantakan, efeknya luar biasa. Petik 2. 6 formasi pengumpulan roh. Patriark Tian mencapai kesimpulan. Itu adalah formasi penghambatan tingkat rendah. Tetapi dengan beberapa garis yang diubah, 6 formasi pengumpulan roh terintegrasi bersama. Efek umum adalah 30 kali lebih kuat. Ya, mereka tampaknya tidak teratur. Namun, ada beberapa koneksi ajaib. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini adalah turbulent flows.
Petik 2. Berdengung. Patriark Tian menonaktifkan perisai kedap suara dan bertanya pada Luli, di mana Anda belajar ini? Di mana aku belajar ini? Luli menyentuh hidungnya karena malu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu peri darah yang mengubah formasi untuknya, atau menyebutkan bahwa dia membaca buku yang dikumpulkan oleh Tian Lingxi. Kalau tidak, kamar relik akan mengingini Wikbet. Bagaimanapun, para leluhur itu akan tertarik pada buku-buku juga. Luli memberikan jawaban yang samar-samar. Saya pernah menyelamatkan seorang lelaki tua dengan pikiran yang agak kacau. Dia mengajari saya beberapa keterampilan formasi penghambatan. Petik 2. Seorang pria tua dengan pikiran gila. Patriark Tian terkejut. Patriark lain bertanya, siapa namanya? Di mana dia sekarang? Luli menggelengkan kepalanya. Dia telah pergi. Dia mengatakan dia disebut Master Zen yang kelumpuhan. Dia agak gila. Zen Master yang cacat. Para patriark bahkan lebih bingung. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar tentang pria seperti itu. Luli tertawa di dalam. Guru Zen yang lumpuh berasal dari dunia fana. Bagaimana para leluhur itu bisa tahu? Patriark Tian mengaktifkan pelindung anti suara lagi. Kawan, apa yang kita lakukan dengannya? Prototipe tidak dapat lulus tes tetapi formasi penghambatan di dalamnya ajaib. Dia sangat muda. Mungkin, dia bisa melakukan penempaan artefak. Secara pribadi, saya bersedia membiarkan dia bergabung dengan kamar relik. Petik 2. Patriark lainnya mencibir. Tian, dia baru saja menggaruk permukaan. Selain itu, saya takut Lady Dan akan mengguncang perahunya ketika dia terdaftar. Pada saat itu, seluruh lembah relik akan kacau balau. Saya pikir tidak. Itu benar. Patriark lain melempar pandangan Luli dan berkata, kalian semua tahu bagaimana mungkin Lady Dan. Dia adalah bakat yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Kepala kita telah memanjakannya. Jika kita membiarkan orang ini masuk, seluruh lembah relik akan berada dalam atmosfer kotor. Bab 1275, lulus. Patriark lain punya ide berbeda. Lady Dan hanya nakal, tapi dia bukan orang jahat. Jangan membuat masalah besar dari ini. Kita bisa membicarakan sesuatu dengannya. Saya pikir orang ini baik-baik saja. Dia lulus tes pertama dengan sangat cepat. Menjadi begitu muda, ia harus cukup berbakat dalam formasi penghambatan. Meskipun dia tidak pernah belajar menempa artefak, dia bisa membuatnya dalam waktu yang singkat. Ini sesuatu. Selain itu, dia mungkin tahu turbulent flows. Jika dia bisa berkembang dalam hal ini, itu akan bermanfaat bagi kamar relik juga. Itu adalah pengetahuan yang bisa kita wariskan dari generasi ke generasi dan arus turbulen sangat berharga. Petik 2. Tentu. Yang lain berkata, kamar relik adalah tempat aturan. Karena pemuda itu melewati 3 ujian, mengapa kita menolaknya? Apakah kita akan membiarkan kamar relik kehilangan kredit? Siapa yang akan bergabung dengan kamar relik di masa depan dalam kasus itu? Prototipe mungkin buruk tetapi formasi penghambatan menakjubkan. Saya bahkan akan mengatakan bahwa itu luar biasa. Adakah yang tidak setuju? Petik 2. Para leluhur lainnya saling memandang tanpa berkata-kata. Patriark ini, dia kuno dan dia akan berdebat selama sehari semalam dengan siapa saja yang berani meragukan keputusannya. Jika kita telah mencapai konsensus, maka kita akan membiarkannya lewat. Patriark Tian mengucapkan kata terakhir. Aku akan menjelaskan kepada kepala tentang Lady Dan. Dia berbakat tapi emosinya buruk. Jika kita tidak melakukan apa-apa tentang dia, dia pada akhirnya akan membuat beberapa masalah besar. Kita tidak bisa menolak bakat muda hanya karena Lady Dan. Itu akan melanggar aturan kamar relik. Petik 2. Karena Patriark Tian telah membuat keputusan, yang lain tidak akan menolak. Patriark Tian menonaktifkan perisai kedap suara dan bertanya pada Luli dengan lembut, siapa namamu? Baik, apakah saya lulus? Petik 2. Luli berada di atas bulan. Tidak ada patriark yang menanyakan nama-nama peserta lainnya. Luli langsung menjawab, Patriark Tian, namaku Luli. Untuk pertama kalinya di sini, Luli menggunakan nama aslinya. Kamar relik terkenal, akan baik-baik saja bahkan ketika Yan Tiangang, Dewa Sayap, Dewa Penyihir, dan Dewa Barbarian mengetahui tentangnya. Mengingat kekuatan Black Dragon Mansion, mereka akan takut untuk memprovokasi kamar relik. Adapun Kabinet Cloud, ketika mereka melacak insiden itu kembali kepadanya, itu akan sedikit berguna bahkan jika Luli menggunakan alias. Dia merasa canggung untuk menggunakan alias, juga. Karena itu,
Ia memutuskan untuk menggunakan nama aslinya. Bagus, Luli. Patriark Tian berkata sambil tersenyum. Kamu terdaftar. Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid terdaftar dari Kamar Relik. Petik 2. Apa? Meskipun siap, Luli masih sangat gembira. Dia bisa mengatakan bahwa beberapa patriark Kamar Relik memiliki integritas. Mereka tidak akan memperlakukannya secara berbeda hanya karena Lady Dan. Orang-orang itu adalah lelaki berprinsip. Dengan para leluhur itu, paling tidak, Luli tidak perlu takut bahwa dia akan dibunuh di Kamar Relik. Lady Dan mungkin memberinya masalah secara diam-diam. Tapi irama itu diburu oleh Kabinet Cloud. Apa? Hampir 100 peserta di sini terkejut. Prototipe yang dibuat Luli sangat jelek dan berkualitas rendah. Mereka pikir itu adalah sampah. Namun, Luli ternyata adalah yang pertama terdaftar. Banyak orang secara alami akan bergumam tak percaya. Diam, Patriark Tian mendengus. Kemudian, dia menuangkan energi surgawi ke dalam bola besi. Segera, bola besi menyala. Suan Qi di surga dan bumi mulai melonjak ke bola besi dengan keras. Baik, banyak orang terkejut. Kekuatan bola besi ini tidak biasa. Tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa membuat artefak seperti itu. Banyak orang berpikir dua kali tentang Luli. Dia akan menikmati masa depan yang menjanjikan ketika dia sangat berbakat dalam formasi penghambatan di usia yang begitu muda. Terima kasih, Patriark Tian. Terima kasih atas kebaikannya. Petik 2. Luli menggenggam kepalan tangannya, tidak merasa ngeri atau sombong. Kemudian, dia melangkah ke samping. Beberapa murid Kamar Relik memberi Luli pandangan niat buruk, pemuda yang tampan dan mengesankan itu, khususnya. Dia begitu yakin bahwa Luli akan tersingkir. Namun, Luli akhirnya menjadi sesama muridnya. Pria muda itu mendengus. Rasa dingin muncul di wajahnya. Bagaimana jika Luli bisa bergabung dengan Kamar Relik? Dia telah menyinggung Lady Dan. Dia akan berada dalam banyak masalah. Dia mungkin pergi dengan kesedihan ketika dia tidak bisa lagi bertahan hidup di sini. Ketika evaluasi selesai, para patriark berdiskusi. Mereka meringankan persyaratan. Semua yang menghasilkan prototipe unggul berlalu secara langsung. Satu lagi dengan prototipe kualitas rata-rata lulus juga karena orang ini luar biasa dalam formasi penghambatan. Yang lainnya semuanya diusir dari lembah relik. Dari 10.000 orang, hanya 50 hingga 60 yang terdaftar. Orang-orang yang bisa tinggal senang. Kamar Relik bukanlah salah satu dari 72 sekte, tetapi statusnya di Divinity Selatan adalah istimewa, namun demikian. Beberapa kekuatan dan sekte tersembunyi, bahkan 72 sekte, tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi Kamar Relik tanpa alasan. Ketika para murid Kamar Relik keluar dari lembah relik, mereka akan diperlakukan dengan kehormatan tertinggi. Para murid dari pasukan utama lainnya harus memperlakukan mereka dari Kamar Relik dengan rasa hormat dan kesopanan. Kamar Relik tidak hanya mengandalkan sekte pengrajin, tetapi juga produsen relik terbesar di Divinity. Siapapun yang menginginkan yang terbaik dari relik harus pergi ke sekte pengrajin. Namun, sekte pengrajin biasanya akan meminta harga keterlaluan. Bahkan prajurit yang perkasa pun tidak tahan dengan harga setinggi itu. Karena tidak semua orang mampu membeli dari sekte pengrajin, mereka harus datang ke Kamar Relik. Setiap orang memiliki kebiasaan dan preferensi mereka sendiri. Banyak pejuang yang kuat dan murid terkenal selalu ingin memiliki relik yang dibuat khusus. Untuk mencapai itu, mereka harus pergi ke Kamar Relik. Jika sebuah sekte ingin membeli relik dalam jumlah besar setelah menyinggung Kamar Relik, mereka tidak dapat menemukan tempat lain yang serupa di Divinity Selatan. Sekte semacam itu harus pergi ke tempat lain dan membayar harga tinggi. Peninggalan termasuk senjata, baju besi, pelindung jiwa dan banyak artefak lainnya dengan fungsi khusus. Itu bisa dibeli dari Kamar Relik dan bisa dibuat khusus di sini. Selain itu, Kamar Relik tidak hanya dapat menghasilkan relik, tetapi ada juga banyak ahli yang terampil dalam formasi penghambatan. Setiap sekte harus membuat formasi kuat yang perlu dipertahankan dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Jika sekte tidak dapat memperbaiki masalah seperti itu sendiri, mereka harus pergi ke Kamar Relik. Oleh karena itu, Kamar Relik menikmati status tinggi di Divinity Selatan. Secara alami, para murid dari Kamar Relik akan menikmati hak istimewa seperti itu juga. Selain itu, Kamar Relik sangat kaya. Setiap tahun, mereka akan menghasilkan banyak relik,
yang dapat membawa sejumlah besar sumber surgawi ke kamar relik. Karenanya, para murid kamar relik kaya raya. Bahan dan keterampilan yang mereka gunakan dalam budidaya lebih baik daripada yang digunakan di 72 sekte. Poin lain yang menarik dari kamar relik adalah, para murid dapat meninggalkan kamar relik setelah mereka menyelesaikan studi mereka. Kamar relik tidak akan keberatan selama para murid itu tidak meninggalkan informasi kamar relik kepada dunia luar. Namun, jika seseorang melakukannya, dia pasti akan dieksekusi. Pertama-tama, koneksi kamar relik adalah pengrajin sekte. Kedua, jika kamar relik akan menghabiskan sejumlah besar sumber surgawi untuk membunuh seseorang, bahkan 72 sekte pun tidak dapat memberikan perlindungan. Jadi, ketika seseorang menjadi pengrajin atau pengrajin yang terampil, mereka akan meninggalkan kamar relik untuk bergabung dengan kekuatan lain sebagai patriarki atau pemimpin. Mereka dapat memiliki cara mereka di sekte dan menikmati kenyamanan seumur hidup. Baik, Long Yunhai, bantu para murid terdaftar untuk tenang. Petik 2. Patriark Tian melirik orang yang terdaftar dan kemudian berkata kepada pemuda tampan itu. Lalu, biarkan mereka bergabung dengan aula kami. Ikuti aturannya. Apakah kamu mengerti? Ya, Patriark Tian. Long Yunhai menangkupkan tinjunya dan menerima pesanan. Luli menoleh ke Long Yunhai. Ketika Luli melihat tatapan dingin di mata yang terakhir, hatinya berdetak kencang. Patriark Tian mengatakan kepada pemuda tampan ini untuk membantu mereka tenang. Mulai sekarang, Luli takut dia tidak lagi memiliki hari-hari bahagia. Apakah Long Yunhai mengirimnya ke kamar mandi bersih selama beberapa tahun? Bab 1276, Patriark Gu. Para leluhur pergi. Pemuda tampan itu Long Yunhai melambaikan tangannya dan berkata, tolong, ikut aku. Yun Longhai, bersama dengan selusin murid lainnya, menunjukkan Luli ke aula. Di dalam, Yun Longhai mengeluarkan banyak pamflet untuk dibagikan. Tentang ini adalah aturan kamar relik. Anda harus memasukkan aturan ke memori. Ingat, jika Anda melanggar 10 aturan pertama, Anda akan dieksekusi tanpa kemungkinan keringanan hukuman. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Anda akan diusir dari kamar relik jika Anda melanggar 10 aturan berikut dan aula peraturan akan menghukum Anda ketika Anda melanggar 30 aturan terakhir. Petik 2. Luli melihat-lihat pamflet itu. Aturan pertama adalah tidak menipu dan mengkhianati guru dan senior. Pelanggar akan dihukum mati. Itu bisa dimengerti. Bagi sekte dan kekuatan apapun, penipuan dan pengkhianatan akan dianggap kejahatan. Seseorang pantas dieksekusi ketika mereka memperoleh pengetahuan dari sekte hanya untuk mengkhianati dan menghancurkannya. Aturan kedua adalah tidak melakukan pembunuhan saudara. Itu masuk akal, tentu saja. Jika sesama murid dari sekte yang sama membunuh satu sama lain, itu akan membawa ulasan negatif dan mempengaruhi kesatuan dalam sekte. Selain itu akan mengguncang fondasi sekte. Aturan ketiga adalah tidak membocorkan pengetahuan yang dipelajari dari sekte tersebut. Aturan keempat adalah tidak melakukan apapun yang akan merusak reputasi sekte dan aturan kelima. 10 aturan pertama semuanya tentang masalah serius. Kamar relik tampaknya adalah sekte dengan integritas dan prinsip-prinsip, yang bisa dikatakan dari aturan. Luli melihat dan mengingat semua peraturan. Karena dia telah bergabung dengan kamar relik dan telah menyinggung Lady Dan Long Yunhai, dia harus berperilaku sendiri. Jika dia melanggar aturan, Lady Dan Long Yunhai bisa mengambil keuntungan dan membuat keributan. Baik, biasakan diri Anda dengan aturan. Saya akan belajar tentang pembukaan di departemen kami. Petik 2. Long Yunhai melambaikan tangannya dan selusin murid tinggal di sini. Dia berubah menjadi aula yang lebih kecil segera setelah dia keluar. Lady Dan sekelompok wanita muda lainnya ada di sini. Saudara Hai. Banyak wanita muda memanggilnya dengan intim. Lady Dan menatap Long Yunhai tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya cemberut karena marah. Kakak Dan. Long Yunhai mengangguk kepada orang lain dengan cara yang menawan dan berkata kepada Lady Dan sambil tersenyum, di sana. Pang itu telah datang ke kamar relik tapi aku akan membawanya untukmu. Sekarang, saya bertugas mendistribusikan murid-murid baru. Apa yang Anda katakan jika saya mengirimnya untuk menjaga kuburan? Bagaimana dengan 1000 tahun? Petik 2. Wow, beberapa wanita muda sangat senang mendengar ini. Mereka tidak bisa berhenti mengobrol tentang ide ini. Seseorang mengusulkan untuk membuat Luli memasak selama 100 tahun.
Beberapa mengatakan Luli harus dikirim ke bisnis pembibitan kuda sementara yang lain menyatakan Luli harus dibuat untuk membersihkan kamar mandi selama 1000 tahun. Para wanita muda di sini adalah cucu dari para leluhur dan telah tumbuh menjadi iblis dalam bentuk manusia. Secara alami, mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka karena mereka terpancing. Mereka sebenarnya bukan orang jahat. Sebaliknya, mereka hanya dimanjakan. Lady Dan merasa lebih bahagia mendengar semua ini. Dia memutar matanya dan tiba-tiba, punya ide. Aku tidak suka idemu. Saya katakan, mari kita kirim dia ke Gu yang aneh itu. Luli akan sangat senang disiksa oleh Gu. Weirdo Gu. Semua orang bisu seperti ikan ketika mereka mendengar nama itu. Seolah-olah nama itu membawa kekuatan magis yang telah menyebabkan para wanita muda menjadi pucat karena ketakutan. Mereka gemetar ketakutan. Seorang wanita muda dengan gaun zamrud berkata, Patriark Gu. Bukankah itu terlalu kejam mengingat temperamen Patriark Gu? Murid terakhir yang dikirim kepadanya telah kehilangan akal sehatnya. Lady Dan berkata, melompat dengan marah, "Yah, kalau begitu dia seharusnya tidak memprovokasi saya. Sejak muda, saya belum pernah dimarahi di depan umum sekalipun. Pang itu mempermalukan saya. Saya tidak akan fokus pada menempa artefak jika saya tidak bisa melampiaskan amarah saya." Petik 2. Baik, Long Yunhai mengangguk, aku akan menugaskannya untuk Patriark Gu selama itu bisa membuatmu bahagia. Dia bangga bahwa studinya tentang formasi penghambatan itu baik, kan? Patriark Gu adalah salah satu patriark terbaik di sini. Pang itu bisa belajar sesuatu dari Patriark Gu. Nyonya Dan, santai. Saya akan menyelesaikannya sekarang. Petik 2. Kakak Hai, kau baik sekali. Senyum manis Lady Dan membuat Long Yunhai merasa kepincut. Wanita-wanita muda yang lain frustrasi melihat ekspresi di wajah Long Yunhai. Sejauh yang mereka ketahui, Long Yunhai adalah pria impian mereka. Namun, Long Yunhai terobsesi dengan Lady Dan. Itu tidak mengejutkan karena Lady Dan memiliki bakat dalam menempa artefak yang jarang terlihat dalam sejuta tahun, dan dia menakjubkan dan statusnya dalam sekte itu tinggi. Long Yunhai pergi untuk mengumpulkan informasi tentang pembukaan. Setelah itu, dia kembali ke aula. Selusin murid telah menyiapkan daftar murid baru yang terdaftar dan beberapa informasi singkat dari Luli dan yang lainnya dicatat. Baik, Long Yunhai melemparkan pandangan ke grup, dengan sungguh-sungguh, dan mulai memanggil nama-nama, Liu Yihe, Fang Yang, Chen Qi, Li Tianyi, Qi Guanyu, kalian 10 akan pergi ke aula artefak. Long Yunhai, kamu bawa mereka ke sana. Petik 2. Aula artefak. 10 orang senang. Aula artefak sangat penting di kamar relik. Sejumlah besar relik diproduksi oleh Hall of Artifacts yang memiliki banyak sumber daya. Mungkin saja 10 orang itu hanya menjalankan tugas tetapi mereka masih harus banyak belajar. Dalam beberapa tahun, mereka dapat menjadi murid resmi dan pada saat itu, mereka dapat terlibat dalam menempa artefak. Hu Xili, Ji Feng, Yue Ming, Huang Hu, Liu Xi, 20 dari kalian akan pergi ke Hall of Vessels. Long Yunsan, bawa mereka ke sana. Petik 2. Long Yunhai memanggil nama 20 orang lainnya. Mereka tidak terlihat bahagia. Hall of Vessels memiliki populasi yang besar tetapi itu kurang penting daripada Hall of Artifacts. Aula kapal bertanggung jawab untuk mengelola bahan dan kapal dan peluang dan berakhir seperti itu. Para murid yang dikirim ke sana hanya akan terlibat dalam bisnis sepele seperti itu. Sebagai murid terdaftar, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan terberat dan terberat ketika mereka pertama kali bergabung dengan kamar relik. Itu akan bertahun-tahun sebelum mereka bisa menyambut hari untuk mengangkat kepala mereka. 20 orang memahami ini dengan sempurna tetapi mereka masih kecewa. Zhao Diming, Cao Kucheng, Tang Tao, Wang Huatian. Para murid terdaftar ditugaskan ke aula yang berbeda. Seseorang mungkin memiliki beberapa koneksi ke kamar relik karena mereka akan ditugaskan ke patriarki tertentu secara langsung. Beberapa ditugaskan ke Hall of Warfare. Karena Hall of Warfare jarang memiliki kesempatan untuk berperang karena tidak ada yang berani menyinggung kamar relik, posisi di Hall of Warfare tidak cukup penting. Hanya 7 orang yang masih di sini. Mereka semua gugup. Semua posisi di aula yang lebih penting diambil. Kemana mereka akan pergi? Tidak ada yang tahu. Sayang, Luli menghela nafas. Long Yunhai tidak menatapnya.
Dia bertindak seolah-olah dia masuk akal tetapi Luli tahu bahwa Long Yunhai pasti punya rencana untuk membuatnya menderita. Luli. Sesaat kemudian, kata Long Yunhai. Luli menatap mata Long Yunhai, tahu bahwa dia harus menghadapi hasilnya sekarang. Long Yunhai berhenti sebentar dan kemudian melihat beberapa orang di sekitar Luli. Menunjuk seseorang, Long Yunhai berkata, Qian Huanhan, kamu dan Luli akan pergi ke Patriark Gu dan bertindak seperti yang dia katakan. Patriark Gu. Luli terkejut. Long Yunhai tidak mengirimnya ke kamar mandi bersih atau menjaga kuburan. Dia menyuruh Luli pergi ke seorang patriark. Kenapa Long Yunhai bersikap baik? Itu tidak benar. Patriark Gu. Para murid di sebelah Long Yunhai terkejut. 3 dari 7 orang juga terkejut. Mereka semua memandang Luli dan Qian Huanhan dengan iba. Qian Huanhan tampaknya lambat. Dia masih bingung. Jantung Luli berdetak kencang. Gu Patriark ini pasti sulit di sekitarnya. Luli mengira dia akan hidup dalam kesengsaraan, belum lagi belajar apapun. Bab 1277, Aturan. Long Yunhai meminta seorang murid bernama Long Wentian untuk membawa Luli dan Qian Huanhan ke Patriark Gu. Dalam perjalanan, murid ini memperkenalkan Patriark Gu, yang membuat Luli sakit kepala. Long Tianwen tidak mengatakan orang macam apa Patriark Gu itu. Namun, Luli belajar dari kata-kata Long Tianwen bahwa Patriark Gu adalah orang yang aneh, tidak ramah dan eksentrik. Mereka harus memperhatikan kebersihan di tempat Patriark Gu. Siapapun yang membuat kekacauan di aula Patriark Gu akan dihukum serius. Tidak ada yang bisa membuat keributan atau pergi tanpa alasan di sana. Mereka harus berkonsultasi dengan Patriark Gu untuk semuanya. Kalau tidak, mereka akan dihukum juga. Qian Huanhan adalah seorang pria muda dengan wajah tampan. Dia adalah tipe orang yang membuat orang merasa ramah. Dia tidak terlalu tampan tetapi dia memiliki pesona yang melekat. Di sisi lain, dia tampak agak berpikiran sederhana. Dia berdiri di belakang Luli dan terus melihat sekeliling. Di perjalanan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya seolah-olah dia tidak tahu kemana dia dan Luli akan pergi atau apa yang menunggu mereka. Luli terdiam dan bertanya-tanya apakah orang ini memiliki pikiran satu jalur. Mereka berbelok beberapa kali sampai Long Tianwen membawa mereka ke tempat sudut di lembah. Ada sebuah kastil yang terletak di halaman dan juga 2 bangunan kecil lainnya. Tempat ini memang memiliki tampilan yang megah. Saya Long Tianwen. Salam, Patriark Gu. Petik 2. Long Tianwen berdiri di luar gerbang. Dia membungkuk dengan hormat dan berteriak. Tapi tidak ada yang menjawab. Long Tianwen hanya menunggu dengan sabar. Baik Luli maupun Qian Huanhan tidak berani berbicara. Setelah waktu 2 dupa untuk membakar, akhirnya, terdengar suara tua, ada apa? Long Tianwen membungkuk lagi dan menjawab dengan khusyuk, kami memiliki beberapa murid yang baru terdaftar. Kami memilih 2 yang terbaik untuk Anda, dan mereka akan menjawab Anda. Petik 2. Long Tianwen mengatakan bagiannya. Semuanya kembali tenang di halaman. Setelah waktu selama 2 dupa untuk membakar, Patriark Gu menjawab, biarkan mereka tinggal. Pergilah. Tentu. Long Tianwen membungkuk sekali lagi. Patriark Gu, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Long Tianwen melirik Luli dan Qian Huanhan sebelum dia pergi. Luli memperhatikan bahwa Long Tianwen sedang terkagum-kagum. Qian Huanhan bisa mengatakan ada yang tidak beres dalam pandangan itu juga, tetapi dia hanya membungkukkan kepalanya karena dia tidak bisa menaruh pin di situ. Ketika Long Tianwen pergi, Qian Huanhan berbisik, Luli, tunjukkan kita pergi dan menyapa Patriark Gu. Sebelum Patriark Gu mengatakan demikian, kita akan tetap di sini dan menunggu. Luli menatapnya dan berbisik. Qian Huanhan menggaruk kepalanya lagi. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sini dengan Luli dalam diam. Ternyata, mereka berdiri di sini selama 3 hari 3 malam. Luli dan Qian Huanhan seperti 2 orang idiot, hanya tinggal di sini selama 3 hari 3 malam. Qian Huanhan mencoba berbicara beberapa kali atau mendorong pintu gerbang, tetapi Luli menghentikannya dengan penampilannya. Qian Huanhan tampaknya adalah orang dengan temperamen yang baik. Dia hanya tinggal bersama Luli. Ayo, pada hari keempat, mereka akhirnya mendengar suara dari halaman. Luli sedikit lega. Mereka pasti telah lulus tes pertama. Dia membungkuk dan begitu pula Qian Huanhan. Luli mendorong pintu terbuka dan pergi ke halaman dengan Qian Huanhan dan tiba di kastil. Luli tidak berlari masuk.
Sebaliknya, dia membungkuk lagi dan berkata, "Aku Luli, seorang murid terdaftar. Senang bertemu denganmu, Patriark." Petik 2. Qian Huanhan tersadar dan membungkuk dengan terburu-buru, "Saya Qian Huanhan, seorang murid terdaftar. Senang bertemu denganmu, Patriark." Petik 2. Diam. Setelah waktu untuk dua dupa untuk membakar, mereka akhirnya mendengar, masuk. Luli merapikan pakaiannya dan Qian Huanhan melakukan hal yang sama. Mereka berjalan ke kastil. Namun, itu kosong. Luli tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa, karena dia takut melakukannya. Dia hanya melihat sekilas dan melihat 3 koridor menuju aula sisi lain di kiri, kanan dan belakang. Dia berhenti sejenak dan kemudian berjalan menuju aula sisi di belakang. Qian Huanhan tidak punya banyak ide sendiri karena dia hanya mengikuti Luli. Mereka tiba di halaman melalui koridor. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di bawah terali anggur di halaman belakang. Dia sedang memeriksa prototipe aneh, mengerutkan kening. Di atas meja batu di sebelahnya ada beberapa buku. Qian Huanhan melihat ke sisi lain halaman, hanya untuk melihat 2 makam. Salah satu dari mereka berumur dan yang lainnya relatif baru dibangun. Desir, Qian Huanhan tiba-tiba menggerakkan tangannya. Kemudian, sebuah tangan muncul di udara dan mendarat di wajah Qian Huanhan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dihancurkan. Dia jatuh ke tanah. Tanda darah muncul di wajahnya. "Jangan melihat apa yang seharusnya tidak kamu perhatikan." Patriark Gu hanya berkata dengan dingin tanpa mendongak. Qian Huanhan marah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan menenangkan diri dan melangkah ke belakang Luli. Luli membungkuk. "Senang bertemu denganmu, Patriark Gu." Qian Huanhan mungkin menyembunyikan beberapa ketidakpuasan tanpa menunjukkannya tetapi dia tidak membungkukkan badan ketika dia berkata, "Saya seorang murid terdaftar, Qian Huanhan. Senang bertemu denganmu, Patriark Gu. Saya telah melakukan kesalahan. Tolong hukum saya." Petik 2. "Aku sudah." Patriark Gu tidak melihat ke atas saat dia melanjutkan, "Tidak akan sulit untuk bekerja untuk saya di sini selama aturan saya dipatuhi. Saya secara alami akan menghukum Anda jika Anda melanggar aturan. Jika Anda tidak senang dengan hal ini, Anda dapat mengajukan transisi. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal di sini." Petik 2. Transisi. Luli tersenyum pahit. Dia akan benar-benar gila untuk pergi ke para leluhur dan meminta ditugaskan kembali. Dia akan diusir dari kamar relik secara langsung atau untuk dikirim ke penjaga makam selama 1000 tahun. Luli baik-baik saja dengan penderitaan sepele itu. Selama dia berhati-hati dan bisa memahami kepribadian Patriark Gu, dia yakin dia bisa tetap bertahan. Dia bisa belajar bagaimana menempa artefak sambil berkultivasi saat dia mengembangkan rencana untuk masa depan. Setelah jeda, Luli berkata dengan hormat, "Patriark Gu, kamu benar. Kami merasa terhormat bekerja untuk Anda. Tentu saja, kami akan mematuhi peraturan Anda." Petik 2. "Kamu akan tinggal di loteng di timur." Patriark Gu tampaknya telah kehilangan kesabaran. "Tanpa izin saya, selain tinggal di loteng, Anda tidak bisa kemana-mana. Saya akan memberitahu Anda jika saya membutuhkan Anda. Anda harus tersedia di bag saya dan hubungi." Petik 2. Iya, Luli membungkuk dan Qian Huanhan akan pergi ketika Patriark Gu mengingat sesuatu. Pertama, pergi ke aula kiri dengan bahan dan mengaturnya. Dalam 3 hari, Anda harus mengetahui semua materi. Saya akan mulai membuat artefak dalam 3 hari. Pada saat itu, jika Anda tidak bisa mendapatkan saya bahan yang saya butuhkan, maka Anda dapat mematahkan tangan Anda 10 kali. Petik 2. Wosh, wosh, wosh. Luli dan Qian Huanhan terkejut. Bagaimana mereka bisa mempelajari semua materi dalam 3 hari? Siapa yang tahu berapa banyak bahan yang disimpan di aula itu? Selain itu, mereka tidak memiliki buku referensi. Satu kesalahan dan mereka seharusnya memotong tangan mereka 10 kali. Mereka harus menderita rasa sakit karena tangan mereka patah 10 kali. Bagaimana anehnya Patriark Gu ini? Ya, Luli berkata, menggigit giginya. Qian Huanhan pergi juga. Mereka melangkah pergi dan pergi ke aula di sebelah kiri. Ketika mereka mendorong pintu terbuka, mereka dipindahkan ke ruang yang aneh. Keduanya benar-benar heran ketika mereka melirik. Ini bukan aula dengan bahan, tapi dunia kecil yang aneh dengan radius beberapa mil. Seluruh tempat dipenuhi dengan bahan aneh. Tidak ada akhir yang terlihat.
Bagaimana mereka bisa selesai mempelajarinya dalam 3 hari? Untuk memperburuk keadaan, mereka tidak punya referensi. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Bab 1278, Aku akan mati. Apakah Gu mencoba membuat kita terbunuh? Qian Huanhan bergumam. Luli takut mendengar Qian Huanhan berkata begitu. Dia mencoba memberi Qian Huanhan pandangan sekilas, tetapi sudah terlambat. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di langit dan menamparkan Qian Huanhan ke tanah. Bang! Qian Huanhan mengenakan baju besi relik. Meski begitu, darah segar mengalir keluar. Dia berada dalam kondisi yang tragis. Tapi Patriark Gu tidak mengatakan apa-apa setelah serangan itu. Baru saja, Luli ingin mengingatkan Qian Huanhan bahwa dunia kecil ini jelas adalah ruang khusus yang disempurnakan oleh Patriark Gu. Dia tahu semuanya terjadi di sini. Untuk berbicara Patriark Gu di belakang punggungnya di sini tidak berbeda dengan berbicara tepat di bawah hidungnya. Qian Huanhan datang. Saudara Qian Huan, apakah kamu baik-baik saja? Luli berjalan mendekat dan mengeluarkan 2 pelet penyembuhan. Qian Huanhan menggelengkan kepalanya, menggigit giginya. Dia mengambil 2 pelet penyembuhan sendiri dan memakannya. Kemudian, dia duduk untuk membiarkan luka-lukanya sembuh. Berdengung, Luli mengeluarkan air dan peralatan untuk membersihkan lantai, membersihkan semua noda darah. Kemudian, dia mulai berkeliaran di dunia kecil, melirik tumpukan material. Wow, Patriark kamar relik itu kaya. Luli berseru pada dirinya sendiri. Bahan-bahan di sini mungkin tidak seberharga yang dikumpulkan oleh Tian Lingxi. Tetapi jumlah sebenarnya lebih dari 10 kali dari jumlah yang ada di aula di Wikbet. Cahaya naik di mata Luli ketika dia melihat kristal darah di sudut, 14 buah. Istana Gunung Hitam menjual kristal darah seharga 100.000 sumber divine. Itu mungkin agak terlalu banyak tetapi Luli percaya harga normal untuk sepotong kristal-kristal tidak akan kurang dari puluhan ribu sumber divine. Mengingat ada lebih dari selusin bagian di sini, secara total, mereka akan bernilai ratusan ribu sumber surgawi. Sayang aku tidak bisa mengambilnya. Luli merasa menyesal. Dengan 14 kristal-kristal, kerangka Panglima Perang dapat digunakan 14 kali. Dia bisa menghilangkan cukup banyak makhluk abadi. Luli takut menyentuh materi apapun di sini karena Patriark Gu bisa mengetahui semua tindakan dan gerakan mereka. Dia akan dihukum oleh Patriark Gu bahkan jika dia hanya mengambil kristal yang paling tidak bernilai. Saya melihat 2 makam di sini, yang lama dan yang baru. Mereka pasti milik istri dan anak-anak Patriark Gu. Petik 2. Luli ingat kuburan yang dia lihat di halaman belakang. Tampaknya temperamen Patriark Gu yang pendek dan aneh pasti ada hubungannya dengan kematian istri dan anak-anaknya. Luli berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melangkah hati-hati atau dia akan menderita. Luli melanjutkan langkahnya. Segera, dia menemukan sebuah buku yang cukup tebal. Matanya berbinar. Dia percaya buku ini tentang pengenalan materi. Dia benar. Dia melihat dan melihat kata-kata, katalog bahan, di halaman pertama. Mereka hanya punya 3 hari. Luli bergegas membaca. Saat membaca, ia menggunakan kekuatan psikis untuk memindai. Sesaat kemudian, dia berkata kepada Qian Huanhan, Saudara Qian Huan, jika luka Anda tidak seburuk itu, maka bangun dan mulai bekerja atau kita berdua akan berada dalam masalah. Qian Huanhan membuka matanya dan menjawab, dengan mulutnya bergerak-gerak, aku masih bernafas. Saudari Li, katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Saya akan mengikuti petunjuk Anda. Petik 2. Qian Huanhan telah dipukul 2 kali sejak dia datang ke sini, yang belum lama ini, sementara Luli baik-baik saja. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi Luli. Selain itu, Luli lebih tenang dan mantap. Dia bisa bergabung dengan kamar relik bahkan setelah dia memprovokasi Lady Dan. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang menempa artefak, Luli bisa menanamkan formasi canggih. Qian Huanhan memiliki pendapat yang tinggi tentang Luli. Tapi Qian Huanhan adalah sesama orang yang berpikiran positif. Dia tidak marah setelah dipukul 2 kali. Dia bangkit dan berjalan ke Luli segera. Luli mendongak dan bertanya, apakah Anda memiliki pena dan selembar kertas? Iya, Qian Huanhan mengambil itu. Luli menunjukkannya ke tumpukan kristal merah dan berkata, itu adalah obsidian api. Mereka digunakan dalam memanaskan kompor. Tuliskan, ada lebih banyak obsidian api di dekatnya. Bawa mereka ke sini dan masukkan ke dalam satu tumpukan. Mari berpisah dan mulai bekerja. Petik 2.
Itu cara yang bagus. Saudara Li, Anda baik-baik saja. Petik 2. Qian Huanhan memuji. Mereka tidak perlu mengingat semua materi. Mereka hanya perlu mengidentifikasi mereka dan menuliskan nama mereka. Dengan cara ini, keduanya bisa menemukan bahan yang tepat setelah 3 hari. Oke, jangan terpaku pada pembicaraan seperti itu. Lu Li melambaikan tangannya. Sekarang kita telah datang ke tempat Patriark Gu, kita harus berperilaku baik. Ketika Patriark Gu berada dalam suasana hati yang baik, dia akan mengajari kita cara menempa artefak. Petik 2. Qian Huanhan mengangguk. Tentu saja, saya di sini untuk mempelajari cara menempa artefak. Saya akan menjadi pengrajin yang terampil dan kemudian pengrajin ahli. Aku akan. Lu Li melompat untuk bekerja. Dia mengumpulkan semua obsidia api dan menempatkan mereka ke dalam satu tumpukan. Qian Huanhan menuliskan kata-kata, Fire Obsidians, di selembar kertas dan menaruhnya di tumpukan. Batu fosfor putih. Mereka juga digunakan dalam kompor pemanas. Kata Lu Li, menunjuk ke semacam kristal putih. Kali ini, tanpa Lu Li mengatakannya, Qian Huanhan mulai menemukan batu fosfor putih lainnya, seperti yang dilakukan Lu Li. Keduanya abadi. Mereka bekerja sangat cepat dan efisien. Dengan cara ini, Lu Li akan mengidentifikasi materi, dan mereka akan menumpuknya dengan label nama dan fungsi. Cakar naga banjir beracun. Mereka sangat beracun, jadi jangan gunakan tangan Anda untuk menyentuhnya. Mereka adalah salah satu bahan untuk membuat relik seperti busur. Petik 2. Qian Huanhan mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam. Aku punya sarung tangan relik. Saudara Li, saya akan mengumpulkan mereka. Anda bisa meletakkan labelnya. Petik 2. Mereka berjalan cepat untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan yang ditumpuk dengan rapi. Pekerjaan sistematis mereka menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dalam satu hari, mereka telah menyortir setengah dari materi. Pada tingkat ini, dalam 3 hari, mereka bisa menyisir semuanya. Ada terlalu banyak bahan di sini, setidaknya 10.000 jenis berbeda. Mustahil bagi Lu Li dan Qian Huanhan untuk menghafal mereka semua. Tetapi karena mereka telah mengatur tumpukan, mereka bisa mencari bahan berdasarkan label dengan benar ketika Patriark Gu membutuhkan. Mereka tidak bodoh. Untuk pertama kalinya, Patriark Gu, yang duduk di bawah terali anggur di halaman belakang, mendongak dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menurunkan matanya untuk mengamati prototipe aneh di tangannya lagi. 3 hari kemudian, Lu Li dan Qian Huanhan telah memilah-milah semua materi. Mereka memeriksa ulang label untuk memastikan mereka benar. Mereka berdua tidak pergi ke loteng tempat Patriark Gu mengatakan mereka harus tinggal. Sebaliknya, mereka hanya duduk di kamar dan menunggu. Beri aku obsidian api, batu fosfor putih, dan batuan gunung hitam, masing-masing 100. Tiba-tiba, Lu Li dan Qian Huanhan mendengar suara tua. Lu Li membuka matanya sekaligus dan berlari ke tumpukan material. Dia menemukan 100 potong Fire Obsidian, White Phosphorus Stone, dan Black Mountain Rocks dengan cepat dan menyerahkannya kepada Qian Huanhan. Kirim mereka. Kembalilah padaku jika ada yang salah. Petik 2. Baik. Untuk beberapa alasan, Qian Huanhan mempercayai Lu Li. Dia mengambil alih ketiga jenis batu itu dan memasukkannya ke dalam cincin antar ruang dan berlari ke portal. Beberapa saat kemudian, Qian Huanhan kembali, dengan tanda tamparan di wajahnya. Lu Li bertanya, mengangkat alisnya, apa yang terjadi? Patriark Gu sedang menempa artefak dan aku seharusnya tidak melihat. Petik 2, petik 2. Lu Li terdiam. Qian Huanhan baru saja didisiplinkan dan bagaimana dia bisa tidak ingat. Dia seharusnya tidak memperhatikan hal-hal ketika dia tidak seharusnya. Potong pengejaran. Apa yang dibutuhkan Patriark Gu? Petik 2. Lu Li takut membuang waktu. Qian Huanhan berkata sekaligus, 1 Longguifin dan 10 buah Iron of Snow Mountain. Lu Li mengumpulkan materi dengan cepat dan bertanya, apakah kamu ingin aku pergi dan kamu bisa tinggal di sini? Tidak, akan kulakukan. Qian Huanhan mengambil alih materi dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia kembali, ada bekas tamparan lain di sisi lain pipinya. Bahkan mulutnya bengkak. Apa yang kamu lakukan sekarang? Lu Li memutar matanya. Qian Huanhan hampir menangis ketika dia menjawab, ketika saya berada di jalan keluar, saya mendengar suara keras dari kompor jadi saya melihat ke belakang. Lalu, saya ditampar. Baik, berhenti dengan mata berair Anda.
Apa yang kamu butuhkan? Luli merasa sulit untuk merasa kasihan pada Qian Huanhan lagi. Dia baru saja menemukan bahan yang dibutuhkan dan Qian Huanhan pergi dengan cepat. Namun ketika dia kembali, seluruh kepalanya bengkak. Begitu dia masuk, dia berkata, dengan air mata berlinang dan hidung berair, Brother Li, saya tidak bisa pergi lagi. Saya akan ditampar sampai mati. Bab 1279, Pelajaran. Kali ini, Qian Huanhan disiplin karena dia melakukan kesalahan. Patriark Gu menyuruhnya memasukkan 3 batu Black Mountain, 5 Fire Obsidian, dan 1 batu fosfor putih. Tetapi dia melewatkan 1 bagian dari Fire Obsidian. Tak perlu dikatakan bahwa segalanya tidak berakhir baik baginya. Luli mengumpulkan apa yang dibutuhkan Patriark Gu saat ini dan pergi. Dia pergi ke aula lain di mana Patriark Gu sedang menempa artefak. Luli bergegas ke aula. Dia melihat tatapan putih sebelum dia tiba di tempat yang aneh dan luas. Luli merasa dia berada di lembah. Ada banyak kompor dan peralatan yang berbeda di sini dan saat ini, Patriark Gu berdiri di samping kompor terbesar. Wosh! Luli takut melihat ketika dia tidak seharusnya. Dia bergegas menuju Patriark Gu dan mengambil semua materi. Luli membungkuk dan kemudian melangkah ke samping. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak melihat sekeliling. Wosh! Wosh! Patriark Gu mencurahkan beberapa energi surgawi ke dalam kompor dan berkata, 9 obsidian api, 1 Black Mountain Rock dan 16 White Phosphorus Stone. Luli mengambil Fire Obsidians, Black Mountain Rock dan White Phosphorus Stone dan melemparkannya ke dalam kompor dengan presisi. Kemudian, dia bergerak ke samping dan berdiri dalam keheningan. Dia bahkan tidak melihat kompor. Dia hanya menatap tanah, seolah-olah dia adalah boneka. Wosh! Wosh, wosh. Patriark Gu mencurahkan lebih banyak energi surgawi dan akan memberitahu Luli untuk membuang semua jenis materi. Luli menyelesaikan semua pekerjaan dengan akurat. Setelah waktu untuk 3 dupa untuk membakar, Patriark Gu melambaikan tangannya, pergi dan dapatkan setetes api Phoenix darah dan sepotong emas primordial yang. Luli tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggenggam tangannya dan pergi sekaligus. Patriark Gu menatapnya ketika Luli menuju dan mengangguk. Ketika Luli kembali ke kamar dengan materi, Qian Huanhan memperhatikan bahwa tidak ada yang terjadi pada Luli meskipun dia sudah lama pergi. Qian Huanhan berkata, sambil terkekeh, Brother Li, bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda bisa mengajari saya? Saya tidak ingin ditampar lagi. Memem, saya bukan anak kecil dan bahkan orang tua saya tidak pernah mendisiplinkan saya. Luli segera mengambil materi dan ketika dia pergi, dia berkata, Patriark Gu tidak akan mengganggu kamu tanpa alasan sama sekali. Itu juga mengganggunya untuk mendisiplinkan orang. Dia adalah orang yang berprinsip. Kita harus mematuhi tugas kita dan mengikuti aturannya. Jika demikian, mengapa dia mendisiplinkan kita? Petik 2. Luli kembali ke tempat Patriark Gu sedang menempa artefak. Luli telah memainkan aturan. Dia berhati-hati dan selalu waspada. Dia tahu Patriark Gu adalah orang tua yang aneh dan eksentrik, tetapi dia adalah orang yang berakal. Selama Luli bisa menyelesaikan tugasnya tanpa membuat kesalahan, dia akan mendapatkan persetujuan dari Patriark Gu secara bertahap. Seorang patriark dari kamar relik dan pengrajin mahir akan memiliki harga dirinya. Ketika patriark ini menyetujui Luli sepenuhnya, masa depannya di sini tidak lagi sulit. Namun, jika Luli tidak dapat disetujui, maka Patriark Gu tidak menyukainya dan mulai sekarang, Luli tidak dapat memiliki hari-hari yang nyaman. Luli terus bergegas di antara aula di mana Patriark Gu sedang menempa artefak dan ruangan dengan material. Sudah beberapa jam tetapi tidak sekalipun Patriark Gu memarahinya. Qian Huanhan mengagumi Luli sepenuhnya, dan dia memanggil Luli sebagai saudara Li dengan sangat hormat. Selama putaran terakhir, Luli mengambil alih beberapa materi, tetapi Patriark Gu telah menghentikan pekerjaannya. Kompor terbuka. Silau cahaya mengelilingi tangan Patriark Gu. Dia memegang artefak aneh. Saya telah gagal lagi. Sial, dia berkata, menggelengkan kepalanya. Patriark Gu melemparkan benda oval itu ke Luli dan berkata, pelajari benda ini dan kembalikan ke ruang materi. Anda akan memiliki 3 hari libur. Anda bisa berkeliling di lembah relik. Selain itu, pergi ke Hall of Internal Affairs dan mengajukan laporan. Jangan buat masalah. Petik 2. Terima kasih, Patriark. Luli membungkuk dan pergi.
Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan persetujuan awal dari Patriark Gu karena artefak aneh itu diberikan kepadanya. Lu Li berjalan keluar dan menyuruh Qian Huanhan keluar dari ruangan materi. Mereka pergi ke loteng ke timur. Loteng ini tidak luas. Ada beberapa kamar di sini, tetapi mereka berantakan. Lu Li dan Qian Huanhan harus membersihkannya. Ada formasi penghambatan di kamar-kamar itu. Qian Huanhan mengaktifkan formasi penghambatan dan akan mencurahkan keluhannya ketika Lu Li menghentikannya dengan mengedipkan mata. Lu Li melambaikan tangannya. Qian Huanhan, biarkan luka Anda sembuh. Saya akan mempelajari relik ini. Kami akan keluar dan berjalan-jalan dalam sehari. Petik 2. Qian Huanhan mengangguk, berwajah masam. Lu Li kembali ke kamarnya sendirian. Dia mengeluarkan relik berbentuk oval dan menuangkan energi surgawi. Segera, dia mendapati dirinya terkejut. Pola dan formasi di dalam relik sangat rumit. Formasi yang lebih besar berisi formasi yang lebih kecil dan mereka saling terkait. Lu Li merasa dia bisa melihat ratusan diagram di dalam, yang membuatnya pusing. Relik macam apa yang Patriark Gu coba buat? Peninggalan tertinggi. Petik 2. Lu Li bertanya-tanya. Setelah dipikir-pikir, Lu Li membiarkan Bloodwine meraih tentakelnya dan berkata, Darah peri, pelajari formasi di sini. Mereka mungkin membantu Anda. Petik 2. Baik, tentakel Blood Fiery mencapai. Setelah beberapa jam, dia mengambil kembali tentakelnya dan berkata, Oke, Tuan. Saya telah menghafal semua pola di dalam. Petik 2. Lu Li mengangguk dan berkultivasi sebentar. Sehari kemudian, dia keluar dan meletakkan relik yang dibuang di ruang materi. Ayo pergi ke aula urusan internal. Lu Li menyeret Qian Huanhan keluar dari kamarnya. Patriark Gu memintanya untuk mengajukan laporan ke Hall of Internal Affairs. Lu Li tidak tahu apa yang harus dia lakukan secara spesifik, tetapi dia mengira bahwa Patriark Gu bersedia membiarkan mereka tetap tinggal karena mereka telah lulus ujian. Mereka meninggalkan halaman dan berjalan-jalan di lembah relik. Beberapa mil kemudian, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, Lu Li berbisik, Qian Huanhan, mulai sekarang, jangan berbicara tentang Patriark di belakang mereka. Kalau tidak, Anda akan menderita lagi. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Qian Huanhan memahaminya. Dia mengangguk. Tentu saja, sepatutnya dicatat. Saya bisa melakukan apa saja dan menderita semua rasa sakit supaya saya bisa menjadi pengrajin ahli. Petik 2. Seorang pengrajin ahli, Anda. Tepat pada saat itu, beberapa orang keluar dari sebuah kastil. Pemimpin mereka adalah seorang wanita dalam gaun selati. Dua murid laki-laki mengikutinya. Wanita muda ini berada dalam kelompok yang dipimpin oleh Lady Dan. Dia mengenakan gaun merah muda-nya berkembang dengan baik dan garis lehernya dipotong cukup rendah, memperlihatkannya. Pinggangnya ramping dan pantatnya terangkat. Dia memiliki tubuh yang bagus. Dia berjalan, mengayunkan bokongnya dan dengan kepala terangkat, seperti burung merak yang bangga. Dia mencibir. Dari seluruh relik, hanya ada 20 pengrajin ahli dan hanya satu yang ada di kamar relik. Butuh ketua kami 30.000 tahun untuk menjadi pengrajin ahli dan dia adalah bakat langka. Apakah Anda pikir Anda bisa lebih berbakat daripada ketua kami? Anda pikir Anda siapa? Lu Li menyentuh hidungnya tanpa mengatakan apa-apa. Qian Huanhan berusaha keras untuk menekan amarahnya. Dia tidak membalas. Mereka baru saja datang ke kamar relik dan tidak jelas tentang situasinya. Tidak bijaksana untuk berada dalam konflik. Baik, wanita muda berpakaian merah muda itu memelototi Lu Li dan berkata, ada hierarki yang ketat di kamar relik. Anda adalah murid terdaftar, level terendah. Saya, Jiang Liansui, adalah murid inti. Menurut aturan kami, kamu harus berlutut di depanku. Petik 2. Berlutut di depanmu. Lu Li dan Qian Huanhan terkejut. Lu Li mencibir ke dalam. Apakah Jiang Liansui ini berpikir mereka idiot? Jika seperti itu aturannya, lalu mengapa Jiang Liansui dan yang lainnya tidak berlutut kepada patriarki? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Jiang Liansui melihat bahwa Lu Li dan Qian Huanhan masih berdiri diam. Dia menarik wajah yang panjang dan mengeluarkan cambuk perak. Jika kamu memilih untuk tidak melakukannya, maka aku akan memberimu pelajaran. Bab 1280, Hibernasi. Qian Huanhan melompat marah. Kemarahan naik di matanya dan niat membunuh menangkapnya. Dia tidak mau menelan penghinaan. Tampaknya dia siap melawan. Lu Li sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa.
Mereka tidak bisa melawan bahkan jika Jiang Liansui akan menamparkan mereka. Kenapa begitu? Itu karena ayah atau kakek Jiang Liansui harus menjadi bapak bangsa dengan kekuatan nyata. Dia tidak akan begitu sombong kalau tidak. Hari itu, Jiang Liansui bersama Lady Dan. Begitu kedua belah pihak berkonflik dan kekerasan digunakan di lembah relik, mereka akan memperingatkan aula peraturan. Lu Li dan Qian Huanhan akan kalah sebelum mereka bisa pergi ke pengadilan karena mereka adalah murid terdaftar sementara Jiang Liansui adalah murid inti, putri atau cucu leluhur-leluhur tertentu. Fakta bahwa Lu Li dan Qian Huanhan melakukan kekerasan, jika mereka melakukannya, sudah salah. Mereka akan diusir atau dihukum berat. Berpikir sejenak, Lu Li melangkah maju dan tetap di depan Qian Huanhan. Mengambil pamflet, Lu Li mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya, itu adalah aturan kamar relik. Nona Jiang, aturan mana yang mengatakan bahwa kita harus berlutut kepada murid inti? Bisakah Anda mencerahkan saya? Kami bahkan tidak berlutut kepada patriark. Nona Jiang, apakah Anda benar-benar berpikir Anda lebih terhormat daripada bapak leluhur atau Anda memiliki status tinggi? Jika itu masalahnya, biarkan aku kembali dan memeriksa dengan patriark Gu. Petik 2. Jiang Liansui dan dua murid laki-laki terkejut. Lu Li membentangkannya pada Jiang Liansui dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Yang paling menakutkan mereka adalah apa yang dikatakan Lu Li terakhir. Jika masalah ini dipelajari oleh Patriark Gu, dia bisa memanggil mereka. Dari seluruh sekte, itu Patriark Gu, bukan aula peraturan, yang paling ditakuti para murid. Gu Patriark ini adalah yang paling eksentrik. Dia berhubungan buruk dengan semua patriarki lain di sekte ini. Dia akan menamparkan murid manapun yang membuatnya kesal. Dua murid laki-laki jelas kehilangan tenaga sekaligus. Ekspresi Jiang Liansui berubah. Akhirnya, katanya, menggigit giginya dengan penuh kebencian, baik, Lu Li. Saya ingat kamu sekarang. Nanti, Petik 2. Jiang Liansui pergi, berwajah masam. Qian Huanhan merasa lega. Dia menepuk pundak Lu Li, Kakak Li, kamu baik-baik saja. Kami akan berada dalam masalah jika bukan karena Anda. Petik 2. Aku yang membuatmu kesulitan. Lu Li melengkungkan bibirnya dan berkata dengan senyum pahit, dia mencoba mengambil tulang bersamaku. Saya telah menyinggung Lady Dan. Mulai sekarang, mereka akan melakukannya sesekali. Mungkin, Anda harus menjauh dari saya. Petik 2. Apa yang sedang Anda bicarakan? Qian Huanhan menggelengkan kepalanya. Kami ditugaskan untuk Patriark Gu bersama. Di sekte ini, kami adalah saudara. Anda adalah kakak laki-laki saya. Kami akan berbagi kesedihan dan kebahagiaan. Petik 2. Lu Li tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, setelah beberapa belokan, mereka menemukan aula urusan internal. Keduanya menyatakan bisnis mereka dengan jelas dan ditunjukkan di dalam. Seorang patriark sedang melakukan pekerjaan, duduk di belakang meja. Lu Li dan Qian Huanhan membungkuk setelah mereka masuk, senang bertemu denganmu, patriark. Di belakang meja adalah seorang lelaki tua dengan mata besar dan alis lebat, yang memberinya tampilan yang megah. Dia mendongak. Apa itu? Kepala keluarga. Lu Li membungkuk lagi. Kami adalah murid yang baru terdaftar dan telah ditugaskan untuk bekerja untuk Patriark Gu. Patriark Gu menyuruh kami datang ke sini dan melapor. Petik 2. Baik, Patriark itu menjawab dan berkata kepada murid yang menunjukkan Lu Li dan Qian Huanhan, Liu Yun, urus masalah ini. Iya, murid muda itu menunjuk ke kamar samping dan berkata, tolong ikut aku. Lu Li dan Qian Huanhan mengikuti Liu Yun ke ruang samping dan Liu Yun menyuruh keduanya duduk. Liu Yun pergi untuk sementara waktu dan kembali dengan dua jimat batu giok. Ini itmu. Mulai sekarang, Anda akan diakui sebagai murid yang terdaftar secara resmi. Jika Anda tidak membuat kesalahan dalam setengah tahun, Anda akan menjadi murid formal. Petik 2. Satu hal lagi, Liu Yun menambahkan, asal tahu saja, murid yang terdaftar tidak akan menerima gaji resmi. Tentu saja, jika Anda dapat memberikan kontribusi kepada sekte, Anda dapat mengumpulkan poin kontribusi sesuai dengan aturan sekte. Anda dapat berdagang untuk banyak hal dengan poin kontribusi, seperti relik, sumber surgawi, dan materi. Anda bahkan bisa menjadi aula master atau patriark jika Anda memiliki poin kontribusi yang cukup. Petik 2. Poin kontribusi.
Luli bertanya dengan cemberut, Saudara Liu Yun, bagaimana kita bisa mendapatkan poin kontribusi? Ada 3 cara. Liu Yun adalah orang yang baik. Mungkin, dia tidak sekarang tentang situasi Luli, atau mungkin, dia tidak peduli dengan Lady Dan. Pertama, kamu bisa bergabung dalam pertempuran. Sebagai contoh, sekte kami bisa bertarung dengan sekte lain. Anda akan mendapatkan poin kontribusi berdasarkan kemampuan Anda dalam pertempuran. Cara kedua adalah menempa artefak. Anda dapat mengirimkan relik yang bisa Anda tempa untuk poin kontribusi. Cara ketiga adalah memberikan kontribusi lain kepada sekte tersebut. Misalnya, Anda dapat membuat cara baru untuk memalsukan artefak, atau Anda dapat mengembangkan formasi baru, atau mungkin, Anda membuat nama untuk sekte kami di luar. Ngomong-ngomong, para leluhur akan mendiskusikan dan memberi Anda poin kontribusi ketika Anda melakukan sesuatu yang membantu sekte tersebut. Oke, tentu. Lu Li mengangguk. Dia tahu lebih baik sekarang. Liu Yun melanjutkan, tentu saja, jika Anda membuat kesalahan, poin kontribusi Anda akan dikurangi. Jika Anda tidak memiliki poin kontribusi dan dikurangi lebih dari 100 poin kontribusi sekaligus, Anda akan diusir dari sekte ini. Petik 2. Selain, sekte kami memiliki hierarki yang ketat. Anda adalah murid terdaftar, jika Anda dapat memberikan kontribusi dan mengumpulkan 10 poin, Anda akan segera dipromosikan menjadi murid formal. Sebagai murid formal, Anda dapat menikmati gaji poin kontribusi setiap tahun. Ketika poin kontribusi Anda mencapai 1000, Anda bisa menjadi murid luar dan 10.000 poin akan menjadikan Anda murid inti. Ketika Anda memiliki 100.000 poin, Anda bisa menjadi master aula atau komandan dan 1 juta poin akan menjadikan Anda seorang patriark. Ketika Anda memiliki 10 juta poin, Anda akan menjadi patriark utama. Saat ini, hanya ada 3 patriarki utama di sekte kami dan mereka hanya nomor 2 dari ketua. Petik 2. Oh begitu. Luli berdiri dan menggenggam tangannya. Liu Yun telah mendidik mereka tentang dasar-dasar. Tanpa dia, Luli bahkan tidak akan tahu siapa yang bisa memberinya saran seperti itu. Di sini di sekte, kita tidak menggunakan sumber surgawi, hanya poin kontribusi. Liu Yun melanjutkan, jika Anda ingin belajar menempa artefak, selain belajar dengan Patriark Gu, Anda harus mengajar diri sendiri. Ketika Anda memiliki poin kontribusi, Anda dapat meminjam buku di perpustakaan dan pergi ke Hall of Vessels untuk mendapatkan bahan dan kompor untuk berlatih sendiri. Murid tidak memiliki hak untuk mengajar orang lain tentang menempa artefak. Hanya Patriark atau Master Hall atau Wakil Master Hall yang bisa melakukannya. Tapi, jangan khawatir. Berdasarkan pengalaman masa lalu, para murid baru hanya dapat mulai belajar untuk menempa artefak dalam 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun. Luli mengerutkan kening. Sulit untuk membuat kenaikan di sekte ini. Untungnya, ia memiliki koleksi buku milik Tian Lingxi. Dalam beberapa tahun terakhir, ia bisa belajar sendiri. Jika Patriark Gu tidak mau mengajarinya, dia bisa mengajar dirinya sendiri secara diam-diam. Meskipun itu akan sulit, semuanya akan mudah diselesaikan ketika aku menjadi pengrajin ahli. Luli berbicara pada dirinya sendiri. Jika dia bisa menjadi pengrajin ahli, tidak ada yang berani membunuhnya bahkan ketika dia pergi ke kabinet Cloud. Pada saat itu, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber surgawi daripada yang bisa dia gunakan dan dia bisa meminta banyak orang untuk mencari Luling. Dia bisa mengirim hadiah atas kematian God of Wings. Mungkin, dia bisa mempekerjakan orang untuk menyelesaikan Yan Tiangang. Dia bisa kembali ke bumi Imperial Universe dengan mengambil formasi teleportasi kantor ruang waktu untuk membawa Jiang Qiling, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang di sini. Berbaring rendah selama 10 tahun dan terbang ke langit dengan satu permulaan. Luli menetapkan target. Segala yang dia lakukan dan setiap kepedihan yang dideritanya adalah agar dia dapat memiliki masa depan yang menjanjikan, dan mengendalikan hidupnya sendiri di dewa. Bab 1281, Mengubah Formasi. Liu Yun adalah orang yang baik. Dia bahkan diam-diam memberitahu Luli dan Qian Huanhan beberapa informasi tentang Patriark Gu. Menurut Liu Yun, Patriark Gu adalah pengrajin yang terampil dan sangat mungkin untuk menjadi pengrajin ahli. Sayangnya, istrinya meninggal secara tidak sengaja, yang telah menghancurkan Patriark Gu. Dia tidak dapat pulih dari depresi ini dan berada dalam kondisi putus asa selama ratusan tahun. Akhirnya, Patriark Gu pulih.
Tapi kemudian putra satu-satunya meninggal ketika menjelajahi suatu tempat. Patriark Gu tanpa keturunan. Ini mengejutkannya bahkan lebih buruk. Patriark Gu selalu orang yang aneh, tetapi kejadian ini membuatnya jauh lebih sulit. Dia jarang melakukan kontak dengan orang lain di sekte tersebut. Dia akan tinggal di rumahnya sendiri. Selain ketua, tidak ada patriark lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Patriark Gu. Patriark Gu bahkan lebih keras pada para murid. Dia akan memarahi dan bahkan menghukum siapapun yang dia lihat tidak disiplin. Suatu kali, dia memarahi Lady Dan selama 1 jam. Ketua dan para leluhur lainnya memahaminya dan tidak ada orang yang menunjuk kepadanya apapun yang dilakukannya. Sebaliknya, yang lain akan memberitahu para murid untuk membuat kompromi. Bagaimanapun, Patriark Gu adalah orang yang miskin. Liu Yun memberitahu Luli dan Qian Huanhan untuk menoleransi Patriark Gu dan melakukan sesuka hatinya dan mereka seharusnya tidak mengecewakan Patriark Gu tanpa alasan. Kalau tidak, bahkan ketika mereka ditampar sampai mati, ketua hanya akan mengutuk Patriark Gu tapi itu saja. Kembali pada hari-hari, Patriark Gu memberikan kontribusi besar kepada sekte. Bahkan sekarang, setiap tahun, ia dapat membuat beberapa relik tertinggi. Liu Yun juga memberikan beberapa informasi tentang tingkat pengrajin. Yang bisa membuat relik dari kelas bawah akan memenuhi syarat sebagai pengrajin. Yang bisa membuat relik bermutu tinggi akan menjadi pengrajin yang terampil. Seorang pengrajin ahli bisa membuat relik tertinggi. Bagi mereka yang bisa menempa relik tingkat suci, mereka adalah pengrajin ahli. Luli mengajukan pertanyaan karena penasaran. Lalu apa standar untuk menjadi pengrajin besar? Apakah ada level yang lebih tinggi di atas kelas suci? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu. Liu Yun melambaikan tangannya. Kamu akan tahu kapan kamu menjadi pengrajin ahli. Aku memberitahumu. Bahkan seorang pengrajin yang terampil, belum lagi pengrajin ahli, menikmati status tinggi dalam keilahian. Bahkan kepala 72 sekte akan menghormati pengrajin terampil dengan hormat. Petik 2. Baik, pergilah sekarang. Petik 2. Liu Yun berdiri. Kembalilah dalam setengah tahun. Selama Anda tidak melakukan kesalahan, Anda akan menjadi murid resmi, dan Anda dapat mengumpulkan gaji. Petik 2. Luli dan Qian Huanhan mengucapkan selamat tinggal pada Liu Yun. Luli tidak ingin berlama-lama di sini, takut dia akan bertemu Lady Dan Liu Yunlong dan konflik bisa pecah. Dia ingin langsung kembali ke tempat Patriark Gu. Kakak Li, kamu pergi. Saya harus bertemu dengan seorang teman. Petik 2. Qian Huanhan tiba-tiba berkata, secara misterius. Luli bertanya dengan cemberut, kamu punya teman di kamar relik? Baik, Qian Huanhan menyeringai. Saya punya teman yang bergabung dengan kamar relik 2 tahun lalu. Saya akan pergi kepadanya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Petik 2. Tentu, silakan. Luli melambaikan tangannya. Jangan membuat masalah. Apakah kamu mengerti? Telan penghinaan bahkan jika seseorang akan menggertak Anda. Anda dapat menghancurkan jimat jade jika Anda harus. Saya akan segera datang. Petik 2. Luli menyerahkan jimat batu giok. Qian Huanhan mengangguk dengan penuh terima kasih dan kemudian berlari ke arah timur seperti rubah yang licik. Luli kembali ke tempat Patriark Gu. Kali ini, itu adalah jalan kembali yang aman. Dia bertemu beberapa murid di jalan tetapi mereka tidak memperhatikannya. Luli tidak kembali untuk melaporkan ke Patriark Gu sekaligus. Dia kembali ke loteng dan memasuki kamarnya untuk berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Luli mengeluarkan Weak Bat sehingga Bloodline bisa keluar secara diam-diam dan mencapai tentakelnya ke tanah. Peri darah, cobalah untuk mengubah formasi penghambatan di ruangan. Luli memberitahu peri darah. Bagaimanapun, formasi penghambatan di sini didirikan oleh Patriark Gu. Luli takut kalau Patriark Gu bisa memantau ruangan. Oleh karena itu, dia ingin peri darah untuk melakukan beberapa perubahan. Dengan cara ini, rahasianya akan tetap menjadi rahasia. Peri darah menyelinap ke kamar. Segera, dia mendeteksi formasi penghambatan dan berkata setelah beberapa saat, ini hanya formasi penghambatan biasa di sini. Master, apakah Anda yakin ingin mengubahnya? Petik 2. Iya, Luli telah mengambil keputusan. Dia tidak yakin apakah Patriark Gu akan memperhatikan perubahan itu. Meski begitu, Luli merasa ini adalah langkah yang harus dilakukan. Kalau tidak, semua rahasianya akan diketahui Patriark Gu. Bagaimana Luli akan membaca buku-buku yang dikumpulkan oleh Tian Lingzi secara diam-diam?
Bagaimana dia bisa secara diam-diam menempa artefak? Oke, peri darah mulai melakukan perubahan. Formasi penghambatan di ruangan ini sederhana. Dalam 1 jam, dia telah mengambil tentakelnya kembali. Luli menyingkirkan Bedwick sekaligus. Tuan, sudah selesai. Saya melakukan beberapa perubahan dengan tenang. Saya akan tahu jika seseorang mencoba memeriksa Anda dengan kekuatan psikis. Jawabnya. Baik, Luli merasa lega. Dia duduk untuk berkultivasi. Sebenarnya, dia sedang menunggu reaksi Patriark Gu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mengatur formasi penghambatan sehingga dia mungkin akan memperhatikan. Baik, Patriark Gu sedang membaca buku di halaman belakang. Ketika darah peri selesai mengubah formasi penghambatan, dia melihat ke arah kamar Luli dengan cemberut. Sesaat kemudian, Patriark Gu bergumam, dia punya nyali untuk mengubah formasi penghambatan saya, benar-benar. Tapi, itu sepertinya pekerjaan yang bagus. Bahkan aku tidak bisa mengirim kekuatan batin. Menarik. Patriark Gu tidak mencoba memaksa kekuatan psikisnya masuk. Jika tidak, dia bisa dengan mudah tahu apa yang dilakukan Luli di ruangan itu. Tapi peri darah akan tahu. Setiap orang punya rahasia sendiri. Patriark Gu tidak tertarik untuk mengorek privasi Luli. 2 jam kemudian, peri darah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang memeriksa dengan kekuatan psikis. Luli merasa sangat lega. Dia mengeluarkan sebuah buku tentang formasi dari Wigbed dan mulai membaca. Untuk jangka pendek, rencana Luli adalah untuk memperkuat pengetahuannya tentang formasi penghambatan. Dia tidak tahu bagaimana memajukan kemampuan bertarungnya. Dia telah mempelajari langkah Slayer dan prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan angin tanpa membuat kemajuan apapun. Karena itu, untuk saat ini, ia ingin fokus pada formasi penghambatan dan penempaan artefak. Untuk dapat tinggal di kamar relik, Luli harus mencapai kemajuan dalam menempa artefak. Jika dia tidak dapat menemukan tempat di kamar relik dan mendapatkan pijakan yang kuat ketika kabinet Cloud datang, akankah kamar relik menyinggung kabinet Cloud hanya untuk seseorang yang tidak memiliki nilai atau status? Luli tidak tahu. Untuk memperburuk keadaan, ia telah memprovokasi orang di kamar relik. Jika Lady Dan mengipasi api, kamar relik bisa menyerahkannya kepada kabinet Cloud. Karena itu, untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, ia harus bisa berdiri teguh di kamar relik. Paling tidak, dia harus menjadi seseorang yang bersedia dilindungi oleh kamar relik, jika bukan bagian penting dari sekte ini. Bedwick menampung koleksi pengrajin ahli, yang merupakan keuntungan terbesar Luli. Dia percaya bahwa dengan waktu, dia bisa menjadi pengrajin, bahkan pengrajin yang terampil. Beberapa saat kemudian, formasi penghambatan di kamar Luli bersinar. Dia menyimpan buku itu. Qian Huanhan telah kembali. Begitu Qian Huanhan masuk, dia mengaktifkan formasi penghambatan secara rahasia. Kemudian, dia mengeluarkan kompor dan beberapa bahan dasar serta lebih dari selusin buku dari cincin interspatialnya. Saudaraku Li, aku mendapat beberapa benda penempaan artefak dari temanku. Ini bagianmu. Dengan itu, kita bisa secara bertahap belajar cara menempa artefak. Cepat atau lambat, kita semua akan menjadi pengrajin ahli. Petik 2. Han, terima kasih banyak. Luli tersenyum. Ada kompor dan bahan yang lebih baik di Wigbed. Tapi Qian Huanhan harus menganggap Luli sebagai teman sejati untuk bisa memikirkannya ketika dia mendapatkan hal-hal itu.